Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran fisika semester ganjil 2020. Jadi, hari ini kita masuk pada materi pertama di bab 1, yaitu tentang hakikat fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Ini adalah video pertama kita untuk pembelajaran secara online ini. Semoga kalian bisa menyesuaikan cara belajar ini. Kalau misalnya ada yang bingung atau ada yang tidak paham, boleh ditanyakan di kolom komentar atau boleh hubungi secara pribadi lewat classroom kalian masing-masing. Baik, kita mulai pembelajarannya. Kalian bisa lihat materi ini di buku paket kalian masing-masing, yaitu buku paket fisika dari Martin Kanginan, buku paket kelas 10, kurikulum 2013. Nah, untuk materi pertama atau bab pertama itu tentang hakikat fisika dan keselamatan kerja di laboratorium. Jadi waktu SMP itu sebenarnya kan kalian udah belajar IPA ya. Tapi ketika kalian SMP, SMA ini, kemudian kalian memilih jurusan IPA, kalian akan mempelajari 3 materi yang berbeda. Tidak hanya IPA doang, tapi ada fisika, ada kimia, ada biologi. Nah, nanti ketika kalian kuliah lagi, kalian itu tidak hanya belajar fisika doang, tapi ada fisika material, medis, teori, nuklir, geofisika, astrofisika, biofisika, fisika matematika, kimia fisika, dan teknik fisika. Kemudian yang kita pelajari pertama itu hakikat fisika. Jadi fisika itu termasuk dalam sains. Kemudian kalian belajar fisika itu sendiri dan hakikat fisikanya. Nah, pengertian sains ini menurut Colette dan Capietta. Sains itu pada hakikatnya merupakan sebuah produk katanya, atau kumpulan pengetahuan, sikap atau cara berpikir, kemudian proses atau cara untuk menyelidiki. Jadi ketika kalian belajar sains, kalian akan menghasilkan sebuah produk atau kalian akan mendapatkan pengetahuan yang baru. Pengetahuan itu kalian dapatkan tergantung lagi dari sikap kalian, kemudian tergantung lagi dari proses kalian. Apakah proses kalian itu udah benar sains atau proses kalian itu belum sains. Nah, kemudian fisika itu kan sebenarnya ilmu pengetahuan yang lahir dan berkembang melalui langkah-langkah observasi. Jadi ketika kalian tadi belajar sains, kemudian kalian penasaran tentang satu hal atau kalian curiga tentang satu hal, berarti kan kalian berusaha untuk menyelidikinya. Nah, dari penyelidikan itu kan berarti proses kalian itu sudah berjalan, proses berpikir sainsnya udah berjalan. Kemudian dari proses itu kalian akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan baru. Loh, apa sih penyebabnya? Terus bagaimana cara mengatasinya? Loh, ini kok bisa seperti ini? Nah, itu berarti kalian sudah mendapatkan rumusan masalah. Kemudian setelah rumusan masalah, kalian akan menyusun hipotesis. Hipotesis itu kayak dugaan sementara. Kalian mengira-ngira misalnya, oh, ternyata kayaknya nih ini bisa terjadi karena benda A. Kemudian atau kalian membuat hipotesis lawannya atau membuat hipotesis dari kebalikannya. Kayaknya itu hipotesis ya. Kayaknya ini terjadi karena ada benda B. Antara benda A dan benda B ini kan adalah dua buah hipotesis yang kalian buat. Hipotesis yang positif atau hipotesis yang negatif. Nah, setelah kalian melakukan penyusunan hipotesis, kalian akan menguji benar enggak sih hipotesisnya nih. Kalian akan melakukan langkah-langkahnya. Cara mengujinya seperti apa? Misalnya, kalian punya masalah. Air ini kok dingin sih? Kok ada air dingin? Kok ada air panas? Kemudian kalian membuat hipotesisnya nih. Kayaknya air dingin bakalan menjadi panas ketika A. dimasukkan kulkas, B. diletakkan di atas kompor yang menyala. Itu kan berarti kalian udah membuat hipotesis nih. Kemudian kalian uji nih hipotesisnya benar atau enggak. Masukkan satu air, masukkan kulkas, satu air diletakkan di atas kompor yang menyala. Antara dimasukkan kulkas dengan diletakkan di atas kompor yang menyala, kalian akan mendapatkan hasil. Ternyata ketika dimasukkan kulkas airnya dingin.
Kemudian ketika diletakkan di atas kompor, airnya panas. Artinya kalian sudah menemukan jawabannya atau kesimpulannya. Ternyata cara membuat air dingin menjadi panas itu jangan dimasukkan ke dalam kulkas, tapi diletakkan di atas kompor. Ini mungkin kalian sekarang berpikirnya itu, ih ibu kok aneh kok menjelaskan itu. Namun orang zaman dulu itu nggak tahu. Biar tahu itu ya mereka telah melakukan penelitian. Nah, kita sekarang tidak aneh lagi karena kita tinggal menerima hasil penelitian. Contoh kasus terbaru ini kan tentang corona. Mungkin 10 tahun yang akan datang, generasi-generasi berikutnya itu tidak akan aneh lagi tentang penyakit corona ini. Tapi kalau kita sekarang kan kita masih belum tahu apa penyebab utama corona, kemudian cara menjaganya seperti apa. Ini kan masih proses dalam sains, masih proses penelitian, belum mendapatkan kesimpulan yang sesungguhnya. Mungkin 10 tahun yang ke depan udah tahu kesimpulannya, ya udah corona itu corona aja, bukan suatu penyakit yang sangat harus ditakuti. Mungkin corona 10 tahun yang akan datang hanya akan jadi flu, tapi flu 50 tahun sebelumnya itu merupakan penyakit yang sangat mematikan menurut orang zaman dulu, karena belum tahu penyebabnya, belum tahu pencegahannya, kemudian belum tahu cara mengobatinya ketika sudah terlanjur terinfeksi. Sama seperti corona di masa sekarang. 10 tahun yang akan datang, corona ya corona saja. Seperti itu ya. Itu fisika. Nah, pada hakikatnya fisika itu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari materi serta energi. Jadi ada materi, ada bendanya, kemudian ada energi. Energi itu yang menyebabkan benda ini bisa bergerak atau tidak. Misalnya, kalau zaman dulu, misalnya main mobil-mobilan, itu kalau mau bikin mobilnya bergerak berarti kita harus memberikan energi langsung dari diri kita sendiri. Kita harus dorong atau kita harus tarik. Itu berarti memberikan energi kepada materi terhadap mobil-mobilan tersebut. Namun sekarang ketika kalian mau menjalankan mobilnya, kalian mungkin hanya tinggal duduk santai, kemudian tinggal menggunakan remote control. Itu kan berarti dia sudah menggunakan energi listrik, baik listrik yang kalian cas atau menggunakan baterai. Kemudian ada interaksi antara keduanya. Misalnya nih, kalau kalian mau menjalankan mobilnya, ada baterai, ada mobil, tapi tidak disambungkan, berarti kan tidak ada interaksi, ya tetap tidak bisa berjalan. Nah, ini berarti dibilang melalui serangkaian prosesnya ketika kita masang itu kan merupakan suatu proses. Nah, proses ini dikenal dengan metode ilmiah. Nah, dari pembelajaran sains ini atau dari pembelajaran fisika ini, kalian kan pertama menghasilkan produk dan sikap ilmiah. Produk itu seperti apa sih? Nah, produk ilmiah itu contohnya ini. Yang pertama itu konsep. Yang kedua, rumus. Yang ketiga, model. Yang keempat, prinsip atau hukum. Yang kelima, teori fisika. Nah, apa sih itu konsep? Konsep itu merupakan abstraksi dari berbagai kejadian, objek, fenomena, atau fakta. Jadi konsep itu abstrak, sesuatu yang kalian sebenarnya tidak paham benar nih, kok bisa sih ini terjadi. Kayak corona tadi ya, kita paling gampang bahas corona zaman sekarang. Kok corona ini bisa menyebar sih? Kok corona yang awalnya ada di Cina kok bisa ada di Indonesia, kok bisa ada di seluruh dunia? Nah, awalnya membuat konsep, oh ternyata corona itu dibikinlah konsep dia menyebar melalui udara. Ada juga konsep awalnya mungkin karena pegangan tangan, karena bersentuhan. Nah, itu konsepnya. Terus rumusnya gimana? Ternyata rumus yang didapatkan corona itu dapat menyebar sejauh ketika kita bersin nih jaraknya itu sekitar 1-2 meter. Itu kan termasuk rumus. Jadi kalau mau terhindar dari corona mundur. Misalnya orang yang terjangkit corona itu bersin atau apa, kalian harus mundur lebih dari 2 meter. Jangan lagi bersentuhan, mundur saja. Mundur itu udah termasuk pencegahan. Atau kalian mendapatkan rumusnya seperti apa. Itu berupa matematisnya berapa tadi? 1 meter atau 2 meter, itu berarti rumus. Kemudian model.
Model itu presentasi dari suatu ide, struktur atau sistem dari fenomena yang tidak dapat dilihat yang coba dijelaskan. Nah, misalnya tadi virus corona itu seperti apa sih? Kalian kan sebenarnya tidak bisa melihat virus ya. Kemudian dibikinlah model, ada bulatan, kemudian ada seperti tanduk-tanduk mahkota di seluruh bagian bulatan tersebut. Itu namanya model. Sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dijelaskan secara kasat mata, dibikinlah modelnya, permodelannya. Tapi kan itu kan sebenarnya kalau digambar-gambar itu bukan corona yang sesungguhnya. Mungkin sesungguhnya itu tidak akan seperfect itu bulatnya, atau tidak akan sebanyak itu duri-duri yang ada di corona. Namun untuk menjelaskan secara umumnya dibuatlah model tersebut. Berarti itu udah termasuk produk. Kemudian yang keempat, prinsip atau hukum. Jadi yang keempat ini, prinsip atau hukum, merupakan aturan dasar. Kalau udah hukum berarti aturan yang menyimpulkan pengamatan untuk menjelaskan suatu pola atau kejadian alam. Misalnya corona ini menyimpulkannya tadi diberikanlah prinsip. Kalau misalnya kalian mau terhindar dari corona, jaga jarak, pakai alat pelindung diri, minimal pakai masker atau face shield atau kacamata, atau pakai sarung tangan, pakai hand sanitizer. Ini aturan-aturan yang dibuat sekarang kan, tapi kalau kita berkaca 2 tahun sebelumnya ya aturan ini belum ada berlaku. Tapi karena sudah ada kejadian baru, sudah ada penelitian, dibikin konsep, dibikin rumus, dibikin permodelan dari virus ini, akhirnya lahirlah suatu hukum baru. Ketika kalian mau keluar harus pakai masker, harus pakai hand sanitizer, dan segala macamnya. Itu adalah produk ilmiah dari penelitian, dari sebuah kasus yang awalnya abstrak dibuat konsep, kemudian akhirnya kita sedikit demi sedikit memahami dari kasus ini. Kemudian yang terakhir, ketika kalian melakukan penelitian secara ilmiah, kalian akan menghasilkan teori. Teorinya apa? Teorinya tadi kita kesimpulan dari keseluruhannya, ternyata corona ini menyebar berdasarkan jarak yang terlalu dekat, tidak menjaga kebersihan, tidak menggunakan alat pelindung diri, dan segala macamnya. Itu berarti sudah mendapatkan teori baru. Zaman sekarang kita udah tahu teori tentang corona. Dulu tidak tahu. Mungkin di masa yang akan datang, ketika sekarang teori corona itu baru menurut kita, 5 tahun yang akan datang teori corona itu sudah menjadi teori yang basi atau teori yang seharusnya sudah kita pahami sebelumnya. Jadi kita tidak aneh lagi dengan teori corona ini. Ini karena penelitiannya sudah dilakukan. Apalagi nanti ketika udah tahu obatnya, makin teori corona itu biasa saja. Kayak tadi yang Ibu bilang, itu kayak flu saja. Kemudian yang dihasilkan adalah sikap ilmiah. Nih, sikap ilmiah itu ada pengamatan yang tajam, berpikir secara objektif, kemauan berbagi, berpikir terbuka, rasa ingin tahu dan penasaran. Termasuk ya. Jadi ketika kalian punya sikap ilmiah, kalian mau tahu nih, sebenarnya saya ini Bu punya enggak sih sikap ilmiah? Nah, yang pertama, cara mengetahuinya adalah ketika kalian mempunyai pengamatan yang tajam. Kalau kalian bisa melihat kejanggalan-kejanggalan atau sesuatu yang tidak kalian pahami di sekitar kalian, itu berarti kalian sudah mengamati secara tajam. Misalnya tadi misalnya gini, kalian mau mencari tahu kenapa sih kantin di sekolah itu ada yang ramai, ada yang biasa aja, ada yang bahkan sepi. Kalau kalian punya pemikiran seperti itu artinya kalian punya pengamatan yang tajam. Kalian sudah berusaha berpikir secara sains untuk menghasilkan sikap ilmiah. Tapi kalau kalian masa bodoh saja, itu berarti pengamatan kalian belum tajam, atau kalian belum mempunyai sikap ilmiah. Kemudian sikap yang kedua adalah objektif. Jadi objektif itu penilaian yang sebenar-benarnya, tidak dibuat mengada-ngada. Jadi kalian neliti nih, kalian datang ke warung A, B, dan C tadi, kemudian kalian
mungkin lihat kondisi warungnya seperti apa, atau kalian tanya tentang pelanggan di setiap warung itu seperti apa. Kemudian kalian simpulkan secara sebenar-benarnya, tidak dibuat-buat. Itu berarti kalian sudah mempunyai sikap ilmiah yang objektif. Setelah itu kalian punya lagi sikap kemauan untuk berbagi. Jadi ilmu fisika atau sains itu bukan kalian dapatkan kemudian kalian pendam sendiri, tapi kalian dapatkan kemudian dan kalian bagikan kepada orang lain. Contoh zaman dulu itu kan para ilmuwan itu mengetahui kenapa buah bisa jatuh ke bawah. Itu kan berarti dia sudah mengalami atau sudah menjalani proses penelitian secara sains. Dia dapatkan alasannya. Oh, ternyata alasan umumnya karena di bumi ini ada gravitasi. Seandainya zaman dulu itu para ilmuwan tidak mau berbagi, itu kalian sampai sekarang nggak bakalan tahu penyebabnya apa. Mungkin kalian pikir, oh ternyata ada hantu yang menarik kalian ke bumi. Itu kan berarti hal-hal yang tidak kalian dapatkan berdasarkan proses ilmiah yang udah didapatkan sebelumnya gitu. Kalau zaman dulu itu nggak dikasih tahu, berarti kan sebenarnya kalau kalian mendapatkan suatu penelitian tertentu kemudian kalian tidak mau berbagi, yaitu penelitian tidak akan berguna dan penelitian kalian tidak akan diakui benar ataunya menurut kalian, menurut orang lain itu tidak betul. Berarti kan itu percuma saja, untuk apa dipendam sendiri gitu kan. Kemudian ketika kalian udah punya suatu teori, kalian harus berpikiran terbuka. Jadi kalian harus gini, bisa menerima kritik atau bisa menerima perkembangan zaman. Misalnya gini loh, dulu orang bilang paling cepat ke daerah tertentu itu pakai motor atau pakai kapal. Tapi yang sekarang kan udah ada ditemukan bahwa ternyata konsep itu udah tidak benar lagi. Mau cepat ya pakai pesawat. Kalau kalian tidak berpikiran terbuka, kalian akan terus menentang bahwa pesawat itu tidak lebih cepat dari motor. Padahal sebenarnya kalian salah kan? Cuma pikiran tertutup itu yang menyebabkan kalian tidak bisa berkembang, tidak bisa menerima teori-teori baru. Kalau kalian seperti itu, berarti sikap ilmiah kalian belum ada. Kemudian yang terakhir adalah rasa ingin tahu yang besar dan penasaran. Jadi kenapa ada dipisah antara rasa ingin tahu dan penasaran? Jadi kalau kalian cuma ingin tahu tapi kalian tidak penasaran, berarti kalian tidak akan melakukan penelitian. Ya percuma saja, berarti belum melakukan proses ilmiah atau belum melakukan proses sains. Jadi kalau kalian ingin tahu kenapa warung A itu lebih laris dari warung B, tapi kalian melakukan penelitiannya, kalian datang ke warung A, datang ke warung B, itu berarti kalian sudah punya sikap ilmiah. Selain ingin tahu, kalian ingin penasaran juga, dan mencari tahu sendiri. Itu baru sikap ilmiah yang benar. Kemudian tadi kan kita udah membahas teori. Nah, itu tadi yang disebut metode modifikasi teori. Misalnya dulu kalian, mungkin ilmuwan dulu bilangnya bahwa paling cepat ke suatu tempat itu pakai motor atau mobil. Akhirnya dimodifikasi atau diubah menyesuaikan perkembangan zaman. Ternyata kalau mau ke suatu tempat itu mau lebih cepat ya pakai pesawat. Nah, sama juga dengan teori Newton yang zaman dulu sekali. Ketika ada suatu benda jatuh ke bawah, dulu filsuf Yunani itu mengusulkan bahwa benda jatuh karena mereka mencari tempat asal mereka. Semakin besar massa benda, semakin cepat jatuhnya. Jadi maksudnya gini, misalnya ada buah apel di atas pohon. Buah apel mula-mulanya itu kan ditanamnya di tanah ya. Kemudian dia tumbuh dan berada di atas tanah. Nah, kenapa buah apel bisa jatuh ke tanah? Karena katanya menurut filsuf Yunani ini bahwa apel ini mencari tempat asalnya, dia ditanam asalnya di tanah, kemudian mau kembali ke tanah. Itu menurut filsuf Yunani. Zaman dulu itu salah enggak? Enggak, karena belum ada teori baru ya orang-orang percaya saja. Kemudian datanglah si Galileo. Habis filsuf Yunani ini datang Galileo. Dia menambahkan atau menunjukkan bahwa kelajuan benda jatuh itu tergantung pada waktu tempuhnya dan bukan pada masanya.
Jadi misalnya waktu tempuhnya 10 second atau 10 detik dengan waktu tempuhnya 5 detik, itu berarti menandakan bahwa semakin sedikit waktunya berarti semakin cepat si buah itu jatuh atau si benda itu jatuh, bukan lagi tergantung pada masanya. Kemudian ada lagi ditambahkan oleh si Galileo. Dia bilang ini pernyataan Galileo benar. Yang nambahkan Newton. Newton itu merevisi alasan mengapa benda jatuh. Jadi Newton mengusulkan bahwa benda jatuh itu karena ada gaya yang menarik benda itu ke bumi. Jadi bukan lagi karena si benda itu mau nyari tempat asalnya. Karena kalau misalnya oke lah buah apel memang ditanam di tanah kemudian tumbuh di atas. Misalnya kalian nanam besi, apakah bisa tumbuh ke atas? Kayak itu enggak. Tapi ketika kalian jatuhkan besi, kalian pegang besinya kemudian kalian lepaskan, dia tetap jatuh ke tanah. Apakah besi mencari tempat asalnya? Ya enggak. Jadi ternyata menurut si Newton itu kenapa bisa jatuh ke tanah ya karena ada gaya tarik atau ada suatu gaya yang membuat benda itu bisa jatuh ke tanah. Kemudian dia juga menyatakan bahwa ada suatu gaya tarik antara dua benda itu tidak hanya benda tertentu tapi benda yang punya massa. Hanya benda yang punya massa. Kalau dia tidak punya massa ya tetap tidak bisa jatuh. Kita tidak bisa lihat bendanya juga ya tetap untuk apa. Kemudian ditambahkan lagi pernyataan Galileo dan Newton itu masih tetap benar. Jadi filsuf Yunani, habis itu Galileo, habis itu Newton, kemudian ditambahkan lagi atau dikembangkan lagi oleh Einstein. Einstein menyarankan bahwa gaya tarik-menarik antara kedua benda itu berkaitan dengan massa yang menyebabkan ruang di sekitarnya itu melengkung. Jadi contohnya itu kayak gaya tarik menarik antara magnet. Jadi kalau kalian pernah praktikum di kelas 9 atau di SMP, kalian letakkan magnet, kemudian kalian taburkan seruk-seruk besi di sampingnya, dia itu akan bentuknya melengkung. Walaupun biasanya magnetnya bentuknya kotak, dia tetap akan melengkung. Itu karena gaya tarik menarik atau gaya tarik dari magnet itu menyebabkan sesuai yang dikatakan oleh Einstein bahwa menyebabkan ruang di sekitarnya itu menjadi melengkung. Kemudian di fisika ini kalian juga akan belajar tentang metode ilmiah. Metode itu apa? Metode itu adalah penyelesaian masalahnya secara ilmiah. Jadi kalau kalian menyelesaikan masalahnya secara ilmiah, berarti kan kalian sudah menggunakan metode ilmiah dengan benar, atau kalian sudah benar-benar berpikir secara sains. Metode ilmiah itu seperti apa? Nih, metode ilmiah itu ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, kalian mengamati tadi warung A, warung B, warung C, kenapa berbeda jumlah pelanggannya. Kemudian kalian merumuskan masalah. Jadi rumusan masalah itu kalian buat, kenapa bisa begitu? Apakah makanannya tidak enak? Apakah tempatnya tidak luas? Apakah pelayanannya tidak baik? Itu rumusan masalah yang kalian terka dulu. Setelah kalian punya rumusan masalah, kalian mengumpulkan data. Cara mengumpulkannya, datanya gimana? Kalian melakukan pengamatan. Datangi warung A, datangi warung B tadi. Kemudian kalian mungkin lihat, observasi, atau kalian wawancara nih pelanggan-pelanggannya. Kenapa lebih milih belanja di warung A, tidak di B? Begitu juga sebaliknya. Setelah dapat datanya, kalian membuat hipotesis. Jadi hipotesis itu kalian buat dalam pengolahan data. Jadi kalian hitung jumlah yang masuk ke A itu berapa, kemudian alasan di A itu kenapa, alasan di B itu kenapa. Jadi kalian secara umumnya melihat dulu, oh ternyata kebanyakan menurut kalian itu kenapa lebih milih di A, ya karena tempatnya lebih bagus atau lebih strategis atau pelayanannya lebih baik. Itu hipotesis yang kalian buat. Kemudian kalian melakukan eksperimen, kalian olah datanya dengan benar, kalian analisis. Bisa jadi hipotesis kalian itu yang pertama itu tadi betul, bisa jadi salah.
Jadi ketika kalian melakukan eksperimennya, kemudian kalian mendapatkan kesimpulan, kalian akan mengetahui dua hal. Yang pertama, hipotesis kalian diterima, kemudian hipotesis kalian ditolak. Diterima itu artinya dugaan sementara kalian yang pertama tadi bilangnya tempatnya lebih nyaman, itu bisa jadi benar, bisa jadi salah. Jadi tergantung dari hasil eksperimen kalian sendiri. Setelah belajar tentang hakikat fisika, nanti ketika kalian mau melakukan eksperimen kan kalian masuk ke lab atau tempat tertentu lah. Nah, di situ mungkin ada bahayanya masing-masing. Bahaya itu harus kalian cegah terlebih dahulu. Makanya kita belajar keselamatan kerja. Misalnya kalau di lab berarti kalian akan bertemu aturan keselamatan kerja. Aturannya itu terbagi atas contohnya saja. Tidak semua tempat seperti ini, tapi secara umumnya gitu. Ketika masuk lab, ikuti petunjuk, jangan melakukan hal yang tidak diizinkan atau harus menggunakan jas lab atau jas pengaman dan segala macamnya. Itu aturan umumnya. Kemudian mungkin lagi ketika kalian praktek tentang senyawa-senyawa berbahaya atau kalian membakar sesuatu yang bisa kena mata, kalian harus gunakan alat pelindung. Itu berarti aturan keselamatan mata. Aturan keselamatan terhadap benda panas. Kalau benda panas jangan pegang pakai tangan, harus pakai penjepit. Itu kan berarti ada aturannya sendiri. Kemudian aturan keselamatan terhadap benda mudah pecah. Jadi kalau benda-benda pecah itu harus diapakan? Harus diperiksa dulu. Kemudian jangan memaksakan penjepit dan lain-lain. Dan yang terakhir itu aturan keselamatan terhadap listrik. Jadi kalau ada listrik yang terbuka tidak dibungkus itu jangan main pegang aja. Berarti itu kalian sudah mengabaikan aturan-aturannya ketika ada yang kesetrum ya. Nah, kemudian di lab juga kalian akan menemukan lambang-lambang berbahaya di suatu benda atau suatu daerah. Misalnya ada botol berisi minuman. Kalau kalian menemukan lambang seperti ini yang pertama, itu kan berarti minuman itu berbahaya atau bisa mengandung suatu bahan yang beracun, atau bisa tanda silang itu berarti bahannya iritasi, bahannya radioaktif dan segala macamnya. Ini hanya contoh saja. Jadi nanti ketika pembelajaran sudah normal, kalian datang ke lab, kita akan belajar lebih detail lagi, secara detail, secara langsung. Ini hanya teorinya saja, tidak baku, tapi secara umumnya seperti ini. Oke, terima kasih kepada anak-anakku tersayang, tercinta yang udah nonton. Jangan lupa kalau kalian bingung tentang penjelasan materi kali ini, kalian bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nah, jangan lupa juga kalian absen ya, tinggal tulis nama dan kelas kalian. Jadi, ibu nanti bisa cek siapa saja yang udah belajar secara online. Wassalamualaikum.